وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih, masail fikhiyah yang kaitan tentang cara kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu awal kita ngaji sudah kita kaji membahas tentang akidah. Itu termasuk ilmu fardhu ain yang kita tuntut, alhamdulillah sudah kita kaji walaupun mungkin masih banyak belum sempurna. Kemudian kita diberi kesempatan lagi untuk mengkaji, menimba ilmu syariat. Ilmu syariat ini tata cara kita beribadah secara zahir, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu juga dalam muamalah, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam pernikahan juga, bagaimana pernikahan yang benar sesuai dengan syariat, itu semua dibahas di dalam fikih ini yang kita kaji. Tapi kita semua belum sampai ke situ, kita masih membahas tentang thaharah. Ini belum kita bahas mengenai sholat, masih masalah thaharah, masih lumayan lama untuk kita masuk ke pembahasan mengenai zakat, apalagi pernikahan. Sholat aja belum masuk, puasa juga belum, selama. Maka insyaallah kita sabar-sabarkan diri, kita niat untuk ilmu ini sampai mati. Kalau hatam, ulang lagi, hatam, ulang lagi. Sampai kapan? Sampai mati, karena itu diperintahkan kita nuntut ilmu itu sampai apa? Sampai kita ditimbun di liang kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan bahas mengenai masalah istinja. Istinja ini tata cara kita membersihkan buang hajat kita, baik itu buang hajat besar atau kecil, kencing ataupun berak. Bagaimana tata caranya sesuai dengan syariat, maka akan dibahas dalam bahasan kita malam ini. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit sebelum kita masuk muqaddimahnya. Jadi istinja ini termasuk bagian daripada amalan penting dalam Islam ini.
Nah, kenapa? Karena sahnya daripada ibadah kita, sholat kita ini bergantung bagaimana benarnya cara kita istinja. Kalau istinja kita benar, baru nanti wudu kita dan sholat kita akan benar. Tapi istinjanya kalau tidak benar, cara kita membersihkan najis yang ada pada diri kita ketika kita kencing dan berak, nggak benar caranya, maka nanti bisa tidak sah bersuci kita. Kalau tidak sah bersuci kita, berarti kita masih mengandung kotoran, najis, sehingga wudhu dan sholat kita tidak bisa benar, sehingga tidak diterima. Bahkan dalam suatu hadis niki, saking pentingnya istinja ini, Nabi dulu pernah berjalan bersama sahabat-sahabat beliau melewati 2 buah kuburan di perjalanan beliau. Maka Nabi SAW di saat itu mendengar suara penghuni kubur tersebut sedang disiksa oleh malaikat, disiksa, dipukuli. Nah, sampai sebagian sahabat dikasih mendengar suara teriakan daripada 2 orang yang disiksa dalam kubur tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mengambil ranting yang masih hijau, yang masih bagus, untuk ditancapkan di kuburan itu, supaya diharapkan selagi ranting ini belum kering, orang yang dikubur itu diselamatkan daripada siksaan. Maka kita dianjurkan untuk menanam pohon di kuburan itu, pohon kecil yang terus kita siram, jangan sampai layu, karena bisa kita harapkan itu menjadi sebab ya kalau dia disiksa bisa dikurangi lah, seperti itu, bisa dikurangi siksaannya. Maka Nabi suruh tancapkan pohon yang segar itu. Nah, selagi ini masih segar, maka ini orang akan dikurangi siksaannya. Maka Nabi sabdakan, ini 2 orang ini tidak disiksa oleh Allah karena dosa besar. Wa ma yu'adzibani bil kabair, Nabi sabdakan. Ini sahabat, ini orang di kubur ini, mereka tidak disiksa oleh Allah dengan dosa besar, syirik, munafik dan sebagainya. Terus sahabat tanyakan, ya Rasulullah, terus apa sebabnya kok begitu keras siksaan mereka berdua ini? Wa ma yu'adzibani bil kabair, mereka ini tidak disiksa dengan dosa-dosa besar, akan tetapi yu'adzibani, mereka ini disiksa yang pertama yamshi bin namimah. Yang pertama ini kubur yang satu disiksa mereka ini, yang satu ini karena mereka ini, karena dia ini di dunia suka namimah. Namimah ini adu domba. Dia ngomong kepada si A begini dan si B begini supaya si A dan B itu berkelahi. Dia ngomong ke kampung ini begini, ngomong ke kampung yang satu lagi begini supaya bertengkar. Dia ngomong ke istri orang seperti ini, ke suami orang seperti ini supaya suami istri bertengkar. Dia ngomong ke saudara orang begini, ke adiknya begini, sehingga adik kakak bertengkar. Nah, ini namanya apa namanya? Yamshi bin namimah, orang penggandung domba. Kalau bahasa Arabnya itu orang bermuka 2. Di orang lain dia katakan begini, di orang lain juga dia katakan begini, dengan tujuan supaya 2 orang ini berkelahi, bertikai, bercerai, berbantah-bantah, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Nah, orang seperti ini disiksa nanti kalau dia bertaubat. Dalam hadis Nabi sabdakan, dzul wajhaini finnar, orang yang punya 2 muka ini di neraka tempatnya. 2 muka ini maksudnya dia itu ngomong lain-lain. Di si A lain dia ngomong, si B lain dia ngomong, dengan tujuan supaya bertengkar, berkelahi, mengadu domba. Nah, ini dosanya sangat besar, menyebabkan kita disiksa nanti. Pertama, yamshi bin namimah, pokoknya gawe ini ngadu domba dengan Tuhan, ada dengan begejoh, berkelahi. Kemudian yang kedua ini, la yastabra' min baulihi. Yang kedua ini, dia tidak bersih dalam masalah buang kodok hajatnya, kencingnya tidak benar, sehingga apa namanya, percikan kencingnya kena bajunya, atau mungkin masih belum tuntas keluarnya sudah dia pergi, sehingga nanti sisa kencing itu kena pakaiannya, kena apa namanya,
kakinya dan sebagainya, sehingga di saat itu kencing mengenai pakaiannya atau sebagian kakinya atau badannya, terus dia wudhu, ya nggak sah jadinya wudhunya karena dia mengandung najis. Bertahun-tahun dia sholat, kalau begitu aja keadaannya, semua sholatnya tidak akan diterima. Remeh kelihatannya. Sebagian kita kan ada yang suka pakai lepis itu. Biasanya kan kalau kencing itu, lepis itu dibuka kan agak susah itu. Kencingnya berdiri itu, terus merisat bekas kencingnya, apalagi tempat kencingnya itu dia tegeng, otomatis sudah merisat itu ke anunya. Itu sudah pakai sholat, mana diterima itu karena najis. Itu sebabnya inna amata adzabal qabri minhu, kata Nabi. Kebanyakan orang itu disiksa di kubur karena ini nih, meremehkan, kurang perhatikan masalah istinja ini. Kurang diperhatikan. Kadang ada kencing tapi kencingnya belum tuntas, sudah dibasuh sehingga nanti berdiri tidak terasa mengenai, keluar lagi kena pakaian. Kan najis itu. Tidak boleh najis kita bawa sholat. Karena kurang perhatian, mungkin kurang ilmu, sehingga semua ibadahnya tidak diterima. Kepenting kita mengaji masalah istinja supaya sah nanti ibadah kita. Inna amata adzabal qabri minhu, Nabi sabdakan. Kebanyakan orang di kubur disiksa itu karena ini masalah istinja ini. Enggak benar, enggak betul caranya istinja. Paham ya? Kita kalau istinja itu usahakan kalau masuk WC itu bagusnya ya pakaian khusus untuk WC gitu. Atau ya mungkin hati-hatilah kalau mau kencing ya buka celana-celananya, apalagi celana yang ketat-ketat itu kan, itu otomatis sudah kalau kita kencing duduk maupun berdiri itu biasanya meresit gitu. Meresit terus itu kita pakai sholat ya nggak sah. Bertahun-tahun kita sholat semuanya nol, tidak diterima oleh Allah karena kelalaian kita, karena ya kelengahan kita, mungkin ya karena kita tidak tahuan, kita tidak mau nuntut. Paham ya? Ya kita usahakan pentingkan masalah istinja ini supaya nanti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu ada diceritakan satu kaum Ahlul Quba namanya. Mungkin yang pernah umroh itu biasanya ada ziarah. Kalau kita di Madinah itu biasanya kita ada tur city namanya, itu datang ke Madinah. Nah di Madinah itu nanti dekat berapa kilo dari Madinah itu ada, bahkan dilipat. Keutamaannya sholat di Masjid Quba. Nah dalam Al-Quran itu ada disebutkan la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Yang akhir daripada ayat itu bunyinya fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Jadi penduduk Quba ini dibangga-banggakan oleh Allah, disebut kemuliaannya di Al-Quran. Fihi rijal, di dalamnya Masjid Quba ini laki-laki banyak yang mereka itu yuhibbuna ayyatahharu, senang bersuci itu senang. Maksudnya apa? Jadi orang-orang Quba ini sampai dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran itu. Nabi tanya, wahai orang-orang Quba, sahabat-sahabatku ahli Quba, kok bisa kalian ini dipuji oleh Allah menjadi orang-orang yang disanjung dalam Al-Quran? Kenapa memang yang kamu buat dulu, yang kamu amalkan itu apa sehingga kamu disebut? Ya Rasulullah, kami itu istinja kami itu dua kadang. Maksudnya dua itu apa? Pertama kami gunakan batu, kemudian yang kedua kami gunakan air. Kita kan air saja. Kalau Quba itu enggak, dia pakai batu dan pakai air lagi supaya tambah bersih. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di dalamnya ada laki-laki yang mereka senang dengan bersuci itu. Sudah pakai batu, dilibas lagi, disiram lagi pakai air. Maka sebab senangnya mereka dengan bersuci itu, karena kesucian itu bagian perkara yang disukai oleh Allah, sebagian daripada bagusnya keislaman kita, keimanan kita. Allah suka dengan orang-orang yang bersuci, yuhibbul mutatahhirin. Maka sebab itu orang-orang Quba itu
dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa syuri'a aw ma'al wudu'i lailatul Isra. Jadi disyariatkannya istinja ini sama waktunya dengan disyariatkannya wudu, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Itu sama dengan sholat lah. Kenapa? Di saat diperintahkan sholat berarti diperintahkan juga untuk wudu. Maka disyariatkannya turunnya perintah wudu ini yaitu di malam Isra dan Mi'raj atau istinja ini berbarengan dengan perintah sholat. Sholat itu kan disyariatkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Kemudian kita bahas faslun bil istinja'i wa adabu qadil hajati. Fasal membahas tentang istinja dan adab-adab qada hajat, kencing ataupun berak, itu ada adab-adabnya supaya benar. Karena Islam itu ya adab itu. Ad-din wal adab. Islam itu ya adab itu. Maka orang kalau nggak punya beradab, nggak ada adabnya, nggak ada agamanya. Kan agama itu mengajak kita untuk menjadi orang yang beradab. Wal istinja'u huwa, dan istinja itu apa? Yaitu min najawta syai'i ay qata'ahu. Secara bahasanya istinja itu memutus maksudnya apa? Memutus diri dari kotoran, memutus diri kita daripada kotoran, membuang atau mengeluarkan atau memisahkan diri kita daripada kotoran. Itu secara bahasanya memotong, memisahkan kita dari kotoran tersebut sehingga kita menjadi suci. Faka'annal mustanji yaqta'u bihi al-adha an nafsihi. Seolah-olah orang yang istinja itu memotong atau memisahkan dirinya daripada kotoran. Itu secara bahasanya memisahkan diri dari kotoran. Kan kalau kita mau qada hajat, kencing berak itu kan terbuang itu kotoran itu. Itu secara bahasanya memisahkan diri atau memotong. Adapun secara istilahnya yaitu membersihkan diri dari perkara yang cair, yang najis, yang najis, entah dari depan ataupun belakang, maksudnya dari depan kencing ataupun dari belakang berak. Jadi istinja itu apa? Membersihkan sesuatu dari badan kita yang cair, yang najis, baik daripada depan ataupun belakang. Ya secara umumnya cara kita membersihkan kotoran kita itu namanya istinja. Cara kita bebesuklah, kalau bahasa kita sasak gitu. Cara kita membersihkan kotoran kita, baik itu di depan ataupun belakang. Kemudian hukumnya, hukumnya istinja ini kata para ulama ada 5. Sebagaimana hukum dalam Islam, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bahkan bisa jadi haram. Sunnah, kapan istinja itu jadi sunnah? Jika seseorang itu istinja tatkala kotoran yang keluar itu kering. Jadi kalau kotoran kering itu sebenarnya tidak diwajibkan, karena kering yang diwajibkan istinja itu tatkala yang keluar itu najis kemudian basah. Kalau sudah kering itu nggak bisa diistinjain itu dengan batu karena sudah kering atau dengan tisu. Jadi ketika basah itu, tetapi tetap disunahkan walaupun sudah kering, tetap disunahkan istinja. Paham ya? Jadi istinja itu 2, bisa dengan batu, bisa dengan air. Kalau orang-orang Arab dulu dan sebagian orang yang ada di India, Pakistan itu masih mereka itu kebanyakan pakai batu atau pakai tisu. Dulu yang masih di sana itu ya karena kita tinggal di sana jadi terbiasa pakai tisu, pakai batu. Apalagi kita pergi berdakwah itu di tempat-tempat pegunungan atau di tempat-tempat dingin, di salju atau di padang pasir itu kebanyakan kita pakainya pakai tisu, terutama ketika musim dingin karena malas kita pegang air ya pakai tisu.
atau pakai batu. Itu sunnah hukumnya. Jika yang keluar itu kering atau sudah kering, sudah nggak wajib kalau sudah kering itu, tetap tapi disunnahkan. Paham ya? Imma dengan batu atau sejenisnya, tisu, atau bisa dengan air. Kemudian yang kedua hukumnya makruh. Makruh istinja itu kapan makruh? Istinja itu disebut makruh tatkala istinja kita itu karena keluarnya bukan sesuatu yang cair, dalam artian kentut. Kalau kita kentut itu nggak perlu istinja, nggak perlu dibasuh, mau bazir air nanti ya kentut ya wudu sudah, nggak usah dibasuh. Yang perlu dibasuh itu jika zat yang keluar seperti kotoran atau darah atau apa yang intinya ada zatnya gitu. Kalau kentut itu kan angin itu, jadi nggak perlu kita cebok basuh itu mubazir air. Nah, maka orang istinja tatkala keluar anginnya atau kentutnya, maka itu hukumnya makruh karena bu'en air. Islam itu melarang kita melakukan hal-hal yang mubazir itu, karena mubazir itu pegawaian setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Yang suka buat mubazir itu temannya setan. Kita kan nggak pernah kita lihat ada orang kentut kok pakai air, ya biarkan sudah, keluar sudah. Nanti kalau sholat wudu, kecuali kalau keluar kentut itu berbarengan ada mungkin dia bencer dan sebagainya, itu wajib istinja itu. Tapi kalau kena angin tok yang keluar kentut ya nggak usah, sudah dibasuh, nanti malah ngabisin air. Paham ya? Nah, hukumnya makruh. Kemudian istinja itu bisa jadi haram kalau istinjanya itu dengan barang terhormat. Mentang-mentang dia berdua pabrik roti, ketika dia istinja roti sih bersihan tobong pantatnya pakai roti itu kan termasuk alat istinja, bisa pakai istinja karena menyerap kan termasuk roti-roti yang keras itu. Tapi haram hukumnya kan, itu benda yang dimuliakan, dihormati, itu perkara yang dihormati dalam agama karena makanan. Kalau ada orang istinja pakainya pakai roti, sudah istinjanya nggak sah dan juga berdosa karena istinjanya dengan perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Karena itu makanan, roti dan sebagainya. Kemudian juga haram, tapi sah ini yang kedua ini. Kalau orang istinja pakai air atau sesuatu atau tisu tapi punya orang. Kalau tadi itu tidak sah dan haram karena pakainya perkara mulia, pakai roti atau pakai makanan yang mesat, kemudian tidak sah juga, itu sudah haram, nggak sah. Kalau ini sah tapi haram, apa? Istinja pakai barang curian. Ia besok kadu ai dengan atau ai jeding dengan, atau ia wudu kadu ai jeding dengan, atau besok kadu ai jeding dengan tanpa izin, sah istinjanya tapi haram karena mencuri. Maka termasuk ya kita hati-hati dengan benda-benda masjid. Benda masjid ini sangat-sangat perlu kita perhatikan, jangan sampai kita sembarang pakai barang masjid, entah itu air ke listrik ke, karena itu wakaf umat, nggak boleh kita gunakan. Mesa itu nggak boleh. Seumpama ini yang bolehkan sida bermaksiat enggak, seumpama kita mau pakai air, mau mencuri air orang, curi air tetangga sudah, jangan curi air masjid, pakai air masjid kalau kita mau maling gitu, tapi tetap haram hukumnya. Kenapa? Kalau kita maling ambil air tetangga kita, itu dosanya dengan dia tok. Tapi kalau masjid sekampung ini nuntut kita kelak di akhirat, karena masjid ini masjid punya umat, maka hati-hati. Termasuk uang masjid atau apapun yang ada di masjid ini tidak boleh kita pakai karena wakafnya untuk umat. Nanti di akhirat kita akan dituduh oleh semua orang yang ada di kampung ini, bahkan yang pernah dulu mengimpakkan hartanya di masjid ini. Maka hati-hati dengan barang wakaf. Kalau mungkin
rusak sama kita, ya cepat kita ganti. Paham ya? Nah, karena tanggung jawabnya lebih besar barang umat itu, barang masjid itu. Ini bahkan berarti terus yang membolehkan sedang memaling itu enggak. Ini maksudnya besarnya dosanya kita menggunakan barang-barang wakaf, khususnya yang kaitan dengan masjid, karena itu barang milik umat. Maka guru-guru kita mengajarkan kalau seumpama ini kita qada hajat di masjid itu, maka dianjurkan kita untuk wudu kemudian sholat tahiyatul wudu kayak apa, atau minimal wudu, supaya kita menghargai benda masjid yang kita pakai. Dende lalu ujung masjid tu lalu ketuk kodok hajat doang terus nulik jadi. Memang masjid tempat kita buang kotoran, mas, supaya jadi kafarahnya, supaya tetap dianggap kita itu dalam kondisi tidak menggunakan sembarang semau kita barang masjid, yang kita wudu kalau bisa sholat, supaya kita tidak katakan masjid itu kayak rumah kita. Menek masjid tadi terus dia ada beribadah, wudu, menemani wudu langsung aja mulai. Jadi masjid itu kayak rumah sendiri jadi. Padahal itu akhir punya umat. Paham ya? Nah, memakai barang orang untuk istinja itu hukum istinjanya sah, cuman berdosa karena barang curian. Kemudian hukumnya bisa jadi mubah. Pertama kan sunnah tadi, kemudian makruh, sekarang tadi haram, kemudian yang keempat mubah boleh. Boleh dari arti apa? Tatkala kita kepanasan, mungkin kepanasan, kita lama ngaji, mungkin di sini musim panas, kita ngaji di sini sehingga pantat kita keringetan, maka boleh kita siram walaupun kita enggak qada hajat, karena panas boleh supaya nyaman. Mungkin di rumah kita enggak ada kipas atau enggak ada AC, itu panas, enggak apa-apa kita siram, boleh hukumnya, boleh kalau memang supaya kenyamanan kita, panas itu boleh. Kemudian hukumnya wajib. Nah, wajib inilah yang kita akan bahas. Mau disebutkan di sini wal istinja'u wajibun. Hukum istinja itu wajib. Tatkala kapan? Min khurujil bauli wal ghaiti. Tatkala keluar dari depan belakang kita itu kencing ataupun berak. Bil ma'i awil hajari wa ma bi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qani'in ghairu muhtaramin. Itu tatkala keluar dari pantat kita atau depan belakang kita itu kotoran, kencing ataupun berak dengan menggunakan air, batu atau yang seumpama dengan batu, ya, tisu atau apa saja yang bisa menyerap, ya, tidak harus batu, bisa yang penting menyerap. Di sini qani'in, menyerap, ghairu muhtarimin, dan tidak dimuliakan, muhtaramin dan tidak dimuliakan. Jadi syaratnya yang selain batu itu, yang seumpama dengan batu itu harus, kalau air kan sudah jelas memang alat istinja, dan batu pun sudah jelas. Dan ada yang boleh kita gunakan yang selain air dengan batu, tapi dengan syarat pertama tohirin, dia harus suci. Tidak boleh kita istinja dengan tolang no najis kita pun najis dong jadinya nanti. Atau kita dengan menggunakan najis seperti misal kotoran sapi. Kotoran sapi ini kan kalau kering kayak apa, roti kering no, nyerap nanti. Kotoran sapi yang kering itu nyerap ya? Nyerap ya? Nyerap, bau ndak kado istinja, bau lagu ndak boleh. Kenapa? Najis itu. Najis kita pun najis, tambah najis semua jadinya nanti. Jadi syaratnya harus suci. Kalau benda najis kalau istinja dia bau, karena akan najis ketemu najis dan najis nantinya nanti tulang itu. Dulu Nabi pernah qada hajat, maka waktu itu tidak ada air, maka Nabi dibawakan itu batu satu sama tulang.
Maka Nabi ambil batunya, tulangnya dibuang. Oh, ini nggak bisa dipakai istinja, benda najis. Dan Nabi pun pernah didatangkan juga dengan kotoran yang sudah kering, diambilkan batu sama Nabi tanya ini apa? Kotoran kering Rasulullah. Nabi tidak pakai. Ini nggak bisa dipakai karena ini najis. Jadi seperti itu. Paham ya? Yang pertama harus yang selain batu itu, yang seumpama batu dia harus suci. Kemudian juga jamidin, keras. Keras bukan lembek. Termasuk apa ya? Mungkin batu bata atau tisu-tisu itu kan sebenarnya dia keras karena dia tipis, kira-kira lembek. Nah, kemudian selanjutnya nyerap. Jadi nyerap. Tidak boleh jadi istinja dengan benda yang tidak nyerap. Seperti apa contohnya? Batu, mungkin batu hitam itu, batu gombong dong, nyerap, bau. Ini seandainya nyerap, apa contohnya? Batu hitam. Nah, batu hitam. Batu apa namanya? Batu ampan. Nah, itu kan nggak bisa nyerap, itu nggak bisa dipakai istinja. Syaratnya suci, kemudian keras, kemudian nyerap, kemudian yang terakhir tidak dimuliakan. Maksudnya apa? Ya marah batu lah. Nah, tidak dimuliakan maksudnya jangan perkara yang mulia. Contohnya baru istinja kadu roti, kan perkara mulia itu nggak boleh, haram hukumnya. Roti itu dimakan, bukan digunakan untuk bersihkan kotoran. Jadi syarat istinja itu alat-alatnya itu batu, air, dan seumpama dengan batu. Yang seumpama dengan batu itu syaratnya harus keras, bukan lembek. Kemudian harus nyerap, bau nyerap ketika kita gunakan itu udah nyerap. Kemudian yang ketiga harus ghairu muhtaromin, dia tidak dimuliakan, bukan perkara yang mulia. Kalau perkara mulia haram hukumnya, seperti makanan pakai istinja. Kemudian suci, tidak boleh istinja dengan memakai sesuatu yang najis. Nanti najis ketemu najis, tambah banyak najisnya jadinya. Paham ya? Ya, gitu. Walakin al-afdal ayastanjiya awalan bil ahjar thumma yutbiha thaniyan bil ma. Lagu lamun tamile sempurna istinja teno. Sebenarnya bau tekadu ai doan bau atau tekadu batu doan bau. Sel-sede sapar pergi untuk luar negeri, saat itu ai dia terbedoe cuma sedikit kita bawa untuk minum saja, terus mele tempat hajat cari batu sudah pakai. Nah, syaratnya yang ketika masih basah itu langsung dibersihkan pakai batu dengan 3 batu atau batu yang punya apa namanya sisi 3. Jadi syaratnya 3 batu dipakai, nanti disebutkan di sini. Atau boleh 1 batu tapi segi terlu supaya ketiga-tiganya bisa dipakai. Tapi Ustadz kalau pakai batu kan terasa itu masih nyelan-nyelan. Ya, memang seperti itu. Tapi sudah sah. Ya, intinya ya walaupun mungkin masih terasa sedikit ya masih, makanya dibersihkan sebersih-bersihnya. Tapi tetap tidak akan bisa bersih seperti kita gunakan air. Tapi tetap sudah diminum ya pakai biasa. Jadi perlu juga kita lihat. Memang kalau pertama kali kayaknya aneh begitu. Kayak wah ini kayaknya enggak sah, sholat kita ini belum bersih. Ya itu memang seperti itu. Nah, kalau kita mau gabungkan, afdolnya itu kedua-duanya kita pakai. Ya. Wal afdol ayastanjiya awalan bil ahjar, yaitu pertama dia pakai batu, kemudian tuh yatbiha thaniyan bil ma, kemudian dia lanjutkan dengan air. Ini lebih afdol, tambah bersih. Nah, inilah amalannya orang-orang ahli Kuba dulu. Sehingga mereka dipuji-puji dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, karena dia menyempurnakan cara istinjanya. Dia pakai batu juga, kemudian pakai air, maka dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Kemudian wal wajibu thalathu masahatin walau bi thalathati atrafi hajarin wahidin. Jadi wajib hukumnya 3 kali ketika kita pakai batu itu. 3 kali. Bisa pakai 3 batu, ambil 3 batu kecil-kecil, atau pakai 1 batu tapi syaratnya segi 3 sehingga pucuk-pucuknya itu ujung-ujungnya bisa kita pakai semuanya.
Misal kita tidak mau cari batu 3, ya sudah cari batu yang segitiga, itu kita pakai. Nah, kalau nggak mau juga ya pakai 3 batu. Kalau sekali aja Ustadz, belum sah, karena wajib di sini wal wajibu thalathu masahatin, 3 kali usapan, walau bi thalathati atrafi hajarin wahidin, bisa pakai 1 batu yang seperti 3 atau pakai 3 batu. Paham ya? Mungkin kita di Indonesia nggak akan merasakan itu karena air lu sumpah mendenara air itu segala lu. Ini supaya kita tahu ilmunya lah gitu, supaya tahu ilmu. Siapa tahu nanti kan Allah alam terjadi apa-apa, mungkin kita diundang ke luar negeri atau apa, kita berada di tempat dia, supaya kita nggak kaget. Bisa. Wa yajuzu an yaqtasira al-mustanji ala ma aw ala 3 ahjarin yunqa bihin al-mahal. Jadi boleh mau pakai air atau mau pakai batu, itu boleh. Tapi kalau kita pakai batu, ya harus pakai 3 batu itu tadi, atau 1 batu yang persegi 3 dengan syarat harus bersih. Harus bersih. Walaupun rasanya mungkin masih belum nyaman, ya tidak apa-apa. Yang penting harus bersih dulu. Jangan masih berepotan, sudah harus bersih. Walaupun mungkin rasanya masih terasa ada gitu, tapi udah bersih. Itu boleh. Kok pakai 3 batu kok masih terasa ada, tambah lagi batunya, tambah jadi 5. Kok 5 belum juga, tambah dulu, intinya ganjil. Pakai 3, 5, yang penting syaratnya bersih. Ampun lagu masih, yang dimahapus sudah itu. Nggak, karena bukan pakai air. Fa in arada ayat tasiro ala ahadihima fal mau afdal. Tapi kalau mau diringkas mau pakai batu atau pakai air, lebih afdal pakai air, karena pakai itu lebih bersih dia. Bisa ngilang, ambunya hilang, rasanya hilang kalau pakai air. Tapi kalau pakai batu itu insyaallah ambunya masih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita selesaikan. Oke, mungkin ada yang tanyakan? Hah? Kan itu berdua bisa ditingkat apa itu dari masjid melihat satu aja. Iya. Lamun sekali 2 mungkin karena ngantre balik mungkin atau mungkin karena dengar sekali 2 nama apa lagu ni jadi bilang jul marah balik no cenah ya to nenai ya to namene ya to namo marah balik no, ini enggak boleh. Tapi kalau memang kita kebelet mungkin di WC kita ada orangnya, kebelet tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu pokok dianggap kayak rumahnya, ya tahu na tindo, ya tahu na bebiso. Pokok bilang juga marang itu hukumnya haram karena punya umat. Tapi kalau sekali 2 begitu, tapi tetap walaupun sekali 2 itu kita dianjurkan untuk wudu sebagai supaya kita nggak dikatakan pakai barang masjid. Kan kalau kita sudah istinja atau kencing terus kita wudhu, kan dianggap sudah kita melakukan ibadah itu, walaupun hanya sekedar wudhu. Maka disempurnakan bagusnya sholat sunnah sholat sunnah 2 rakaat buat syukur. Jadi kita itu kencing itu nggak pakai sembarangan punya umat. Lalu lama temennya dong sulit kan dengar kaitan kerja ibadah itu ketok naik doang dari masjid itu pun enggak bagus. Maka ulama mengajarkan untuk ya minimal wudhu, habis itu pulang enggak apa-apa. Supaya kita ada ibadahnya lah gitu, bukan kita gunakan masjid hanya untuk keperluan pribadi kita saja. Paham ya? Ya sebenarnya aja kayak zikir, kayak wudhu, minimal wudhu walaupun sedang sholat. Paham ya? Makanya harus hati-hati sangat dengan barang-barang masjid, harus betul-betul kita jaga, karena ini barang umat yang akan nuntut kita itu nanti yang pernah disangkut paut, bukan hanya kampung ini, mungkin orang-orang yang sudah mati dulu itu, atau mungkin orang semua, karena namanya masjid itu baitullah. Namanya baitullah itu bukan orang milik orang Telaga doang, tapi milik semua yang beragama Islam. Maka hati-hati sangat dengan barang-barang masjid. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Dan insyaallah minggu depan kalau ada umur kita lanjutkan. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa kita tutup dengan salawat
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil badri ya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.